Oke, kita berjumpa kembali di kanal Bijak Gerak bersama saya Agus S. Malma di selewat minggu pertama bulan Desember tahun 2021 di tengah cuaca yang di beberapa daerah itu ada kondisi ekstrim, banjir dan hal-hal yang tidak termasuknya darurat ya, adanya bencana alam termasuk terakhir letusan Gunung Semeru sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi oke, pada saat ini kita mungkin juga harus sama-sama merefleksikan ya bagaimana kondisi alam, yaitu juga menjadi catatan atau bukti dari bagaimana daya dukung alam terhadap pola hidup manusia secara ekonomi dan juga tentu saja sosial politik dan juga budaya ya. Apakah ada daya dukung alam terhadap gaya hidup manusia sekarang ini masih seperti abad-abad lalu ibaratnya ya. Mungkin walaupun tidak ada perang, tapi ternyata bencana alam merenggut begitu banyak korban ya, sehingga populasi seandainya pun masih banyak yang bisa bertahan, tetapi berlangsung transisi seperti kejadian-kejadian ribuan orang yang menjadi pengungsi antar benua mungkin ini pengungsiannya istilahnya gitu kan ya. Itu mungkin satu hal ya, kita tidak bisa mengemukakan satu persatu secara rekaman yang urut ya kan, tetapi dalam kesempatan ini memang kenapa ada refleksi tentang itu, ini juga tentunya berkaitan dengan apa sih yang kita bisa dapat dari pemahaman politik istilahnya, atau pengetahuan politik istilahnya. Ya memang satu hal mungkin bukan soal besar atau kecilnya masalah, kadang-kadang pertanyaan itu juga perlu direnungkan ya. Apa yang bisa didapatkan dari omongan atau obrolan ataupun ya pembicaraan melalui bijak gerak ini istilahnya gitu kan, ketika secara maksud dan tujuan kita bicara satu frame pemahaman politik yang tentu saja ya menjadi ruang tarikan karena ikut menentukan ekonomi misalnya gitu kan ya. Oke, jadi saya kira memang satu hal wawasan ya, kita mungkin bicara berdasarkan wawasan yang dalam tingkatan abstrak itu mungkin orang bicara apa sih makna hidup kita bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama manusia yang lain atau bagi lingkungan yang organismenya, mungkin kita bicara negara misalnya gitu kan. Ya memang ada beberapa hal sudah klasik ya, misalnya apa yang bisa kita perbuat untuk memajukan masyarakat, justru menjadi banyak pertanyaan ketika yang kita lakukan untuk masyarakat itu pada dasarnya juga kita lakukan untuk diri kita sendiri istilahnya. Maka saya ingin melihatnya dari hal misalnya kalau pemahaman politik itu merupakan satu kategori pengetahuan ya kan, sampai di mana pengetahuan itu merupakan sesuatu yang levelnya ilmu ya kan, dan level mana lagi yang kemudian ilmu pengetahuan itu berada pada ranah informasi istilahnya. Mana yang kita sedang kerjakan ini, dunia politik kita ini sebagai satu hal yang ilmu atau sebagai hal yang informasi istilahnya gitu kan. Ranahnya itu ranah ilmu pengetahuan dan ranah informasi. Ya, memang ada beberapa hal istilah yang digunakan untuk misalnya istilah wacana ya, wacana politik dan pengetahuan politik misalnya. Ya, ini kan soal juga meniscayakan soal concern ya, concern yang kita pedulikan betul, yang menjadi perhatian kita istilahnya gitu kan. Misalnya perhatian akan nasib bangsa, wah ya kan hebat sekali kan kalau kita bicara soal perhatian akan nasib bangsa misalnya. Walaupun kemudian kan perhatian itu misalnya mengantarkan kita kepada satu skema untuk kritis sama kekuasaan misalnya gitu kan. Padahal mungkin ya apa yang bisa kita ajukan sebagai misalnya pribadi atau kelompok kritis ketika kekuasaan itu sudah menjadi syarat
bagi adanya keadilan, syarat bagi adanya kemerdekaan, istilahnya syarat bagi adanya demokrasi misalnya gitu kan. Iya kan, artinya ya mana bisa demokrasi punya daya tarik kalau dia tidak bicara akses atas kekuasaan misalnya. Nah, memang kemudian satu hal agak sedikit tumpang tindih ya. Saya terus terang saja ini agak tumpang tindih mengenai kekuasaan, lalu negara, lalu masyarakat, lalu ekonomi misalnya gitu kan. Ibaratnya seperti yang kita sering katakan ya kan, apa namanya? Menurut kita yang teknologi itu ya ilmu pengetahuan itu ya jangankan politik istilahnya, alam lingkungan saja kita sudah strukturkan berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan istilahnya. Ya, alam satu lingkungan misalnya di satu daerah dengan lokasi tertentu kan harganya tidak cuma harga bahwa itu misalnya dikuasai oleh satu pemerintahan yang demokratis misalnya gitu kan. Tetapi harga itu juga ditentukan mengandung apa tanah di daerah itu, atau minyak kah, atau tambang emas kah misalnya gitu kan. Nah ini kan hitungannya teknologi istilahnya. Nah ketika pengetahuan sudah membentuk teknologi yang sifatnya untuk kebutuhan kita ya, termasuk dalam hal ini kebutuhan ekonomi, sumber daya alam misalnya, bagaimana itu menjadi informasi? Karena informasi tentang satu sumber tambang di satu daerah itu mungkin disiplinnya lebih ketat daripada pengetahuan yang pakai rumus istilahnya. Karena informasi sumber daya di suatu daerah mungkin akan menjadi dagangan yang orang bisa ricuh di situ istilahnya. Ya, jadi ini yang kemudian maksud saya sebenarnya kalau boleh mengambil omongan yang ringkas, apa sih gunanya berwacana ataupun apa sih gunanya informasi yang saya coba tawarkan melalui pijak gerak ini istilahnya. Saya bilang ini soal wawasan ya, soal wawasan yang artinya mungkin bisa menjadi pendamping kita ya, apapun dalam struktur kita berada dalam posisi seperti apa istilahnya, tapi kita bermaksud menjalaninya dengan disertai dengan wawasan istilahnya. Ya, mungkin ini agak sedikit kaku ya, agak sedikit kaku ketika orang mengatakan ya berpolitik tanpa ideologi itu ya cuman umbar kekuasaan. Nah, istilahnya untuk mengumbar zurtumah istilahnya ya, nafsu kuasa istilahnya. Nah, tapi gimana, ideologi kan sudah sedemikian rupa sudah menjadi ya simbol-simbol masa lalu misalnya gitu kan. Itu pun mungkin dengan garansi formalitas istilahnya gitu kan. Nah, disitulah konteks saya mengajukan istilah wawasan gitu lah. Ya, jadi kalau disebut kesadaran, orang mengatakan ya kesadaran itu nanti kembali ke perdebatan awal, apakah langsung di filsafat mengenai yang ada, apa yang kita sebut ada, apa yang kelihatan kita sebut ada, sementara yang menurut kita hanya ada di pikiran itu adanya tidak nyata misalnya gitu kan. Sementara ada yang bisa diraba, yang material itu mungkin justru diadakan lewat proses produksi tertentu misalnya gitu kan. Nah ini memang hal-hal yang maksud saya kenyataan politik misalnya. Apakah kenyataan politik itu bicara soal nilai-nilai yang sudah menjadi birokratis, menjadi struktur tertentu yang nilai benar atau salah itu imperatif kategorisnya mengambil bentuk birokrasi misalnya. Ibaratnya sepinter-pinternya menteri, kalau secara birokrasi kalau sepinter-pinternya orang jadi pegawai misalnya, kalau menterinya belum bilang ya nilai itu penting atau tidak ya belum dianggap ada istilahnya gitu kan. Nah itu contohnya ketika nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang birokratis. Nah ini kemudian kita masuk ke ranah baru ya kan, artinya ke konteks wacana baru misalnya antara tadi ilmu pengetahuan dan informasi, lalu ada nilai. Ya memang agak berat karena nilai ini satu sisi mungkin kita terhalang pemahaman kita sehingga tidak bisa membedakan antara nilai dengan harga istilahnya, antara value dan price istilahnya.
Nah ini saya kira juga kendala yang maksud saya bukannya bermaksud membuka kuliah filsafat gitu ya, tetapi tadi wawasan itu tadi yang bisa membantu kita ya, karena ibarat kata istilahnya ketika determinisme ekonomi misalnya, untuk merubah sejarah itu harus menguasai ekonomi misalnya, sementara untuk menguasai ekonomi justru lebih dulu malahan harus punya kekuatan yang historis istilahnya gitu kan. Nah ini yang saya maksud kembali ke awal, bicara historis berarti historis itu apa, historis material misalnya, atau kemudian dialektika atau idealisme dan yang lain-lainnya istilahnya. Saya kira itu kata-kata kunci yang mungkin ya, kalaupun kita semua sudah paham filsafat, kalaupun kita sudah semua paham ideologi, tapi kadang-kadang pemaknaannya menjadi personal istilahnya. Nah, memang hal gejala personalisasi ini ada dua sisi ya. Kadang-kadang ya justru disitulah istilahnya kita bisa menemukan nilai secara otentik gitu kan. Tapi pada saat yang sama kita tahu apa sih pribadi di tengah situasi seperti sekarang istilahnya kan. Ya, dulu mungkin kita mengkritik, dia mah nggak melihat orang, dia mah melihat pangkat jabatan misalnya gitu kan. Dia mah nggak melihat orang, dia mah melihat misalnya gelar akademik misalnya gitu kan. Tetapi sekarang orang bicara kompetensi, sehingga kemudian ya mau nggak mau istilahnya ada dua hal yang kita sertakan dalam membaca diri atau melalui diri ketika membaca situasi istilahnya. Nah ini maksud saya, mungkin mohon maaf ya tadi saya mengawalinya sebagai apa sih perlunya membahas hal-hal begini istilahnya. Saya bilang itu adalah untuk kita mendapatkan wawasan yang utuh. Kenapa? Ya kadang-kadang kita untung rugi saja misalnya. Untung rugi itu kadang-kadang apa ya, bukan soal berapa kita dapat dan berapa kita kehilangan, tapi nah memang kita melakukan itu untuk apa istilahnya gitu kan, sampai tingkat orientasi. Karena ketika kita untung, toh keuntungan kita juga sebentar lagi kita gunakan untuk belanja misalnya. Ketika rugi ternyata itu juga menjadi mekanisme kita dapat pinjaman baru misalnya gitu kan. Jadi ini yang kemudian untung ruginya itu kemudian juga menjadi ya perlu tidak semata-mata mekanik teknis istilahnya ya kan. Ketika untung ya seberapapun untungnya ada masanya itu kita gunakan untuk belanja. Kalau ada rugi kita justru bisa mengajukan proposal untuk dapat bantuan, dapat subsidi. Seperti dulu di Indonesia ada istilah ketika bank justru sedang posisi macet rugi ya kan, bahkan menjelang bangkrut, negara kan menyediakan BLBI istilahnya gitu kan, yang itu sehari-hari ini menjadi sangat besar suara informasinya, tetapi mungkin pengetahuan kita tidak atau belum ada yang menjawab istilahnya. Artinya secara haluan ekonomi, terus kemudian ukuran-ukuran politik yang kemudian masih dalam hal pribadi atau organisasi antara negara atau masyarakat. Ya itu jadi ini yang kemudian untung rugi dalam arti apa yang bisa kita jadikan untuk bahwa kita memaknai itu sebagai aktualisasi diri kita dalam ekonomi istilahnya. Ya jadi wawasan itu tadi saya kira itu untuk kemudian saya ingin sekali memberi gambaran bahwa kita bisa dapat ini, dapat anak, segala macam gitu kan. Ya saya kira juga tadi nantinya digunakan untuk apa, dan apakah itu masih segaris dengan komitmen awal misalnya gitu kan. Ya walaupun kemudian kita nggak bisa mengevaluasi orang lain ibaratnya gitu kan, tapi pada saat yang sama kita harus tahu nilainya ini apa, nilai dari relasi kita dengan orang lain ini nilainya nilai apa. Jangan-jangan nanti malah masih nilai penaklukan misalnya gitu kan, menang kalah misalnya. Ya itu sah-sah saja, cuman kan sekali lagi ini teknologi dengan sendirinya juga memberlakukan matematika yang itu tidak cuma di intern sistem, tapi juga di dalam sosialnya itu tadi, sosialnya dari penggunaan sistem IT misalnya begitu ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Saya berharap ini bisa menjadi masukan buat rekan-rekan dan kawan-kawan semuanya, sebagian sahabat-sahabat ya. Jadi saya kira itu kita sudahi dulu. Silahkan like, subscribe ke kanal Bijak Gerak yang saya kelola ini.
Demikian, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang.